Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Bab 9. Ada keheningan jatuh. Semua orang di ruang makan pribadi itu terkejut. Namun, beberapa detik kemudian, ledakan tawa memecah kesunyian. Semuanya tertawa, hanya Lady Dorothy yang sangat kecewa setelah kejutan itu. Nyonya Claire kemudian berseru, "Kamu mampu membeli kalung Love in Avalon City senilai $30 juta? Apakah kamu tidur di jalan tadi malam? Kamu pasti masih tertidur dan masih memimpikannya. Jika kamu mampu membeli kalung ini, aku akan makan meja ini." Alex menjawab dengan acuh tak acuh, "Bu, kamu tidak perlu makan meja. Gigimu tidak cukup kuat untuk menggigitnya." Nyonya Claire mengangkat alisnya dan melotot, "Bu, siapa ibumu?" "Ibumu masih di rumah sakit, setengah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, Spark adalah satu-satunya menantu laki-lakiku. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memanggilku sebagai ibu. Kamu ceraikan Dorothy sore hari ini." Alex melirik dan mengepalkan tinjunya. "Apa? Apa kamu marah? Beraninya sampah seperti kamu marah padaku? Berani memukulku?" Nyonya Claire menunjukkan kepalanya. "Ayo, pukul kepalaku jika kamu berani melakukannya. Aku kalah." Alex tidak mau repot-repot berurusan dengan tikus ini. Sebaliknya, dia memandang Lady Dorothy dan berkata, "Dorothy, sudah kubilang, aku bukan seperti dulu lagi. Sekarang, aku bisa melindungi kamu dan semua orang di sekitarmu. Kalung ini di dalam kotak perhiasan ini adalah buktinya. LG Balfour hanya memiliki satu kalung Love in Avalon City, satu-satunya di dunia, yang persis seperti yang kubeli, sisanya palsu. Aku mengambil cincin kawin kita dan itu ada di dalam kotak ini." Begitu dia berhenti berbicara, dia mendengar Madame Claire tertawa terbahak-bahak. "Dengar, Dorothy, dengarkan baik-baik. Omong kosong macam apa yang dia ucapkan? Betapa tidak tahu malu. Dia pasti sudah gila. Beraninya dia mengatakan bahwa kalung yang diberikan Spark itu palsu. Apa milikmu asli? Milikmu pasti palsu." Spark berkata, "Ya, Alex, ini benar-benar membuka mata. Omong kosong. Dengan statusku saat ini sebagai Spark, menurutmu, apakah aku akan menggunakan barang palsu untuk menipu orang? $30 juta tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi bagaimana denganmu? Kau berlutut pada ibu, memohon $1,5 juta kemarin. Tidak ada yang akan mempercayaimu." Alex mendengar Spark memanggil Madame Claire sebagai ibunya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memandang Lady Dorothy. "Dorothy, apakah kamu percaya padaku?" Lady Dorothy tidak percaya padanya. Dia bertanya, "Izinkan aku bertanya kepadamu. Kamu bilang kamu punya cara untuk mengatasi ancaman oleh Thousand Miles Conglomerate. Sudahkah kamu melakukannya?" Alex berkata, "Orang-orangku sedang mengerjakannya. Berita akan segera tiba." Spark tertawa dan berkata, "Kamu pembohong. Apa kamu kenal seseorang dari Thousand Miles Conglomerate? Bahkan jika kamu berlutut di depan pintu masuk Thousand Miles Conglomerate selama 3 hari 3 malam, tidak ada yang akan membantumu." Lady Dorothy menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menaruh harapan padanya sama sekali. Saat itu, ponsel Alex berdering. Dia melihat nama penelpon di layar.
itu adalah bos dari Thousand Mills Conglomerate, Lord Lex Gunter. Dia mengangkat teleponnya. Lord Lex berkata di sisi lain, "Tuan, saya telah memeriksa masalah ini, dan saya telah menemukan orangnya. Apakah Anda ingin saya menghabisi orang ini?" Alex sangat senang dan menatap Spark. Dia ingin Lady Dorothy telah memberitahunya kemarin bahwa dia ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dia segera berkata, "Itu terlalu mudah baginya. Aku akan mengurusnya sendiri." Lord Lex berkata, "Oke. Di mana Anda, Tuan? Saya akan menjemputmu." Alex berkata, "Jangan repot-repot, aku akan ke sana." Lord Lex menjawab, "Oke, saya di Hells Angels." Dia menutup telepon. Alex berkata kepada Lady Dorothy, "Itu sudah diselesaikan. Thousand Mills Conglomerate tidak akan lagi mengancammu. Si brengsek Gaston itu telah ditemukan. Jika dia berani berpikir untuk menyentuhmu lagi, aku akan membalas dendam padanya sendiri. Aku akan membunuhnya." Kemudian setelah itu, dia merasa lapar. Dia duduk, mengambil semangkuk salad, dan melahapnya. Ketika Madame Claire melihatnya makan seperti kuda Nil yang lapar, dia menatapnya dengan jijik. "Kamu bahkan tidak mampu mendapatkan makanan yang layak. Beraninya kamu terus melamun." Lady Dorothy sama sekali tidak percaya. Melihat Alex berbicara besar dan berfantasi, dia patah hati. Dia tiba-tiba berdiri, mengambil cangkir, dan memercikannya ke wajahnya. "Aku mohon, maukah kamu bangun? Berhenti bermimpi. Kapan kamu akan berhenti membodohi dirimu sendiri? Kamu harus menjaga ibumu di rumah sakit." Alex menelan makanan itu dan menyeka wajahnya. "Dorothy, kamu harus percaya padaku. Tunggu saja, kamu akan segera menerima beritanya." Dengan penuh percaya diri, dia berbalik dan pergi. Nyonya Claire meraih kotak perhiasan itu dengan marah, melemparkannya keluar pintu dan mengutuk, "Kamu gila, bawalah kotak sialan yang rusak itu. Siapa yang tahu apa yang ada di sana? Keluar. Jika aku tahu kamu adalah sampah saat itu, aku tidak akan pernah setuju untuk membiarkanmu menikahi Dorothy." Kotak perhiasan itu terbuka. Di dalam, baik cincin kawin dan kalung Love in Avalon City jatuh. Madame Claire tercengang. Dia tidak menyangka akan ada kalung di dalam kotak. Alex mengambil cincin kawin. Saat dia akan mengambil kalung itu, seorang wanita mengambilnya. Alex mendongak. Ternyata Dr. Cheryl yang cantik. "Dr. Cheryl, mengapa Anda ada di sini?" Alex sedikit terkejut. "Aku di sini untuk makan bersama seorang teman." Dia sedikit terkejut melihat selirik kalung Love in Avalon City dan tersenyum. "Kalung yang sangat indah. Kamu harus menjaganya." "Bukankah itu indah?" Alex tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan $30 juta untuk kalung itu, tetapi kalung itu dibuat seperti sampah. Kamu bisa mendapatkannya. Mereka mengira itu palsu. Setelah berbicara, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Dr. Cheryl memegang kalung itu dengan bingung dan akhirnya memandang orang-orang di ruang makan pribadi. Dia menyimpan kalung itu dan berjalan menuju ruang makan pribadinya. "Itu hanya kalung palsu, ambil dan pergi." Nyonya Claire mencibir. "Lihat, memberikannya dengan mudah kepada orang yang lewat seperti ini. Dan dia masih berani mengklaim bahwa itu adalah kalung Love in Avalon City yang bernilai $30 juta. Lihat siapa yang memegang kalung Love in Avalon City itu. Dorothy, kamu harus berterima kasih pada Spark. Simpan hadiahnya.
Kalung ini adalah tanda cinta Spark untukmu. Lady Dorothy murung dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Madame Claire mengambil kalung itu dan berkata, "Kamu gadis konyol. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu sampai kamu menikahi Spark." Saat ini, Cassandra masuk. "Dorothy, kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana." Dia mendengar bahwa Lady Dorothy dan Alex mungkin akan bercerai, jadi dia datang untuk membantu menjaga pernikahan mereka tetap bersama. Dia tahu bahwa Alex memiliki Thousand Mills Conglomerate yang mendukungnya. Itu benar-benar pukulan besar. Jika dia bisa terus menjadi teman Alex dan Dorothy, dia bisa tenang selama sisa hidupnya. Tapi dia tidak tahu alasan Alex merahasiakan identitasnya. Dia tidak bisa membiarkan kucing itu keluar dari tas. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah membantu mereka menyelamatkan hubungan mereka. Faktanya, di dalam hatinya, dia juga ingin menikahi Alex. "Hei, kalung ini." Dia tiba-tiba melihat kalung di tangan Madame Claire. "Mengapa terlihat seperti kalung Love in a Violent City?" Madame Claire membual dan berkata, "Cassandra, kamu benar. Ini adalah satu-satunya kalung Love in a Violent City. Dan ini adalah tanda cinta Spark untuk Dorothy." Cassandra melihat kalung itu, lalu melihat ke arah Spark. Lalu, dia menunjukkan penghinaan dan berkata, "Saya pikir Anda tertipu oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Ini sama sekali bukan kalung Love in a Violent City. Ini replika. Ini palsu." Spark berdiri dengan ekspresi muram. "Omong kosong. Apa yang kamu ketahui tentang keaslian? Ini adalah kalung Love in a Violent City." Cassandra mencibir. "Aku menjual kalung Love in a Violent City yang asli. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalung ini palsu." Begitu dia mengatakan itu, semua orang di keluarga Asek menjadi bingung.